Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut pada saat pagi hari ini. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali diingatkan, bahkan kita kembali untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini, saya akan membahas dari kitab Yakobus. Kita mau sama-sama melihat dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Namun pertama-tama saya akan bacakan ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Nah, jika kita melihat dari ayat ini yang sudah kita baca, di sini Yakobus menunjukkan bahwa tidak ada gunanya mengakui kita punya iman jika tidak didukung oleh perbuatan. Karena di firman Tuhan dikatakan, apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Karena iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, iman tanpa tindakan atau tanpa perbuatan, Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa pada hakikatnya adalah mati, atau pada hakikatnya adalah sia-sia, tidak berguna atau tidak berarti sama sekali iman tanpa perbuatan. Contohnya, hal kecil mungkin seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, jika ada seseorang datang kepada kita untuk meminta makanan, minuman ataupun pakaian, ini contoh hal yang kecil yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa jika ada seseorang yang datang kepada kita untuk meminta makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, namun yang kita lakukan, yang kita perbuat terhadap mereka, kita mendoakan mereka, kita minta berkat untuk dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Namun tanpa kita sadari, mereka tidak membutuhkan hal itu. Yang mereka butuhkan adalah makanan, minuman dan pakaian. Harus ada tindakan, bukan sekedar kita mendoakan mereka. Memang tidak salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak salah mendoakan mereka untuk berkelimpahan berkat, untuk berkelimpahan segala sesuatunya. Namun mungkin lewat kehadiran kita, Tuhan bisa saja memakai kita untuk memberkati mereka dengan kita memberikan apa yang mereka butuhkan, seperti makanan. Saat mereka kelaparan, kita memberikan makanan. Saat mereka membutuhkan pakaian, kita berikan pakaian kepada mereka. Itu adalah salah satu contoh bahwa iman kita bekerja dengan perbuatan kita. Ada perbuatan yang kita lakukan terhadap orang-orang yang datang kepada kita saat mereka membutuhkan hal-hal yang mereka perlukan. Kita memberikan kepada mereka. Itu yang mereka perlukan, itu yang mereka butuhkan. Nah, begitu juga dengan bila kita lihat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Di sini jelas dikatakan bahwa jika kita menemukan seseorang yang berkekurangan, seseorang yang membutuhkan segala sesuatunya yang mereka perlukan, jika kita tidak memberikannya, apa gunanya? Sama sepertinya bahwa iman kita punya iman yang besar kepada Tuhan, namun tidak ada tindakan kita, sama dengan artinya itu sia-sia. Tidak ada tindakan yang kita lakukan. Maka di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu salah satu contoh kecil yang saya berikan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan
yang kita perbuat, kita imani, harus ada tindakan yang kita lakukan juga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga dengan iman kita. Jangan kita mengakui kita punya iman kepada Tuhan, tetapi tidak ada tindakan yang kita lakukan, tidak ada perbuatan yang kita lakukan, itu semuanya sia-sia. Nah, tindakan seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita mengakui bahwa kita punya iman? Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Berdoa di sini, kenapa saya katakan bahwa hal yang kita mengakui kita punya iman, tindakan apa yang kita lakukan itu berdoa? Karena contoh hal kecil lagi saya katakan bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mengimani doa-doa kita kepada Tuhan harus disertai dengan tindakan. Contohnya, misalkan kita minta kepada Tuhan, kita mau mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Harus ada tindakan, harus ada yang kita lakukan untuk kita dapat meraih pekerjaan tersebut. Misalkan kita memenuhi setiap persyaratan yang ada, kita memenuhi setiap apapun yang diinginkan untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan yang kita ingini. Itu salah satu contohnya. Bukti bahwa iman kita itu hidup. Iman kita itu sepadan dengan perbuatan kita. Yang kedua, dengan kita rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar kita tahu isi kebenaran firman Tuhan, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya ada tindakan yang kita lakukan saat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Contoh kecil lagi, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca tentang kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, sabar, dan sebagainya. Namun, ketika kita tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kasih tersebut, kasih terhadap sesama, kita tidak bisa mengaplikasikannya, itu sama saja seperti peribahasa katakan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu seperti firman Tuhan yang kita dengar, kita bukan hanya sekedar mendengar, namun kita melakukannya. Ada tindakan, ada perbuatan yang kita lakukan. Sama seperti iman kita. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, di ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Di sana dikatakan bahwa, hai manusia, di sini Yakobus dengan terus terang, dengan tegas mengatakan bahwa, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di ayat yang ke-20 ini dengan tegas. Jadi, jika kita hanya punya iman tapi tidak melakukannya, maka sama saja iman kita itu kosong. Iman kita itu sebesar apapun, bahkan pengetahuan kita sebanyak apapun, jika kita tidak bisa mengaplikasikannya, itu sama dengan kosong. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 di sana dikatakan bahwa bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya itu di atas mezbah? Dan ayat yang ke-20, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita tahu tentang kisah Abraham, bagaimana di Kitab Kejadian pasal 22 di sana kepercayaan Abraham diuji. Bila kita melihat bahwa Abraham orang yang taat kepada Tuhan, iman Abraham sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun di situ iman Abraham diuji. Dengan ujian yang Abraham alami, dia melakukan tindakan. Ada tindakan yang dia lakukan karena di mana Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. Di situ pengujian iman Abraham. Iman Abraham diuji, dan bukan hanya itu, bukan hanya imannya yang dia lakukan, namun ada tindakan dari iman tersebut yang dia lakukan. Sehingga tanpa iman mungkin Abraham tidak mau mempersembahkan anaknya. Melalui ayat ini, iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Iman dan perbuatan itu adalah satu, Bapak Ibu Saudara. Tanpa perbuatan adalah sia-sia atau kosong. Iman yang bekerja sama dengan perbuatan adalah iman yang sejati. Kita bisa belajar dari Abraham.
Abraham memiliki iman, ketaatan, dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Namun dia juga melakukan tindakan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta kepadanya, ia lakukan. Itulah iman yang sejati yang harus kita sebagai orang percaya lakukan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya tidak memperpanjangkan waktu, namun saya akan baca di ayat yang terakhir, ayat penutup dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh kita tanpa roh, kita tidak berdaya, kita mati. Begitu juga iman kita tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat kita bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.